Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Shalom, salam sejahtera kita semua pada kesempatan hari ini. Hari ini saya mau share firman Tuhan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, besarlah kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Dan saya mau bicara tentang karunia Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, pernah dijabarkan dalam renungan ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tak hanya mengutus orang-orang pilihannya, Dia juga akan memberikan kemampuan dan memperlengkapi dengan karunia-karunia. Haleluya. Jadi tidak hanya sekedar mengutus, tetapi Dia panggil dan Dia lengkapi kita dengan karunia-karunia. Jadi karena Tuhan memberikan kita masing-masing sebuah panggilan, Dia pun akan memperlengkapi kita. Haleluya. Nah, Dia telah memperlengkapi kita dengan karunia dan juga talenta atau bakat, agar kita mengerjakan panggilan tersebut. Demikian firman Tuhan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga menggenapinya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-24. Jadi karunia dan talenta atau bakat itu sudah ada dalam diri kita sejak kita dilahirkan. Kita ingat, bakat atau talenta itu Tuhan yang beri sejak kita dilahirkan. Itu karena anugerah Tuhan. Karunia dan talenta adalah dua hal yang berbeda. Karunia bersifat rohani, sedangkan talenta, bakat itu berkenaan dengan jiwa dan tubuh. Nah, saudara-saudara, sebagaimana satu tubuh terdiri atas banyak anggota, di mana masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kita, dianugerahi Tuhan dengan karunia-karunia yang berlainan satu sama lain, agar saling melengkapi. Seperti saudara-saudara, ada beberapa bagian. Yang pertama, karunia bernubuat. Orang dengan karunia ini mampu menangkap pesan, melihat dan merasakan kehendak Tuhan dengan sangat jelas. Tetapi nubuatan tersebut tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Contoh yang kedua, karunia melayani. Ialah orang yang terbeban terhadap keadaan orang lain, senang melayani sesamanya.
sudah tersentuh dan rela berkorban bagi orang lain yang membutuhkan tanpa diminta. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah dan menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Contoh ketiga, karunia mengajar. Orang yang memiliki karunia ini mampu menyampaikan kebenaran di hadapan banyak orang. Tidak pernah berhenti belajar, punya ketaatan, serius, hidupnya teratur dan sangat terpercaya. Jadi saudara-saudara, ya, ada beberapa contoh lagi, nanti saya lanjutkan saudara. Namun dalam kesempatan ini ada 3 contoh tadi. Ya, Tuhan berikan kepada kita untuk diperlengkapi. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, mari saudara ya, kita mau menjadi anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga karunia-karunia Tuhan beri kepada kita, dan karunia dan bakat itu kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk merasa bahwa saya hebat, saya mampu. Kalau enggak saya, nah jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari saudara-saudara dalam kasih Tuhan, milikilah karunia Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan dan mampu menikmati karunia Tuhan yang Tuhan beri untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan selagi kita punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.